warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tenaga kerja pertanian. Tugas manajemen sumber daya manusia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Untuk yang pertama saya sendiri, Alwi Sofyan Fauzi. Yang kedua ada Ani Utami. Yang ketiga Maulida Wahdatunisa. Yang keempat ada Muhammad Hanif Asyari. Yang kelima Ningrum Prihatini. Dan yang terakhir ada Wahyu Apri. Memasuki materi yang pertama, pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Untuk selanjutnya, macam-macam tenaga kerja pertanian. Yang pertama ada insinyur pertanian, yang kedua ada buruh tani, yang ketiga ada teknisi hortikultura, yang keempat ada ahli ilmu pangan pertanian, yang kelima ada petani, yang keenam penyuluh pertanian, yang ketujuh ahli ilmu tumbuhan dan tanah, dan yang kedelapan ahli botani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ani. Kedudukan petani. Kedudukan petani yang pertama yaitu sebagai pemilik atau komisaris. Komisaris merupakan jabatan tertinggi dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai pemimpin atau manajer. Manajer adalah seorang anggota organisasi yang bertugas mengarahkan, memadukan, mengawasi, mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menyumbangkan tenaga atau labor. Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan, pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga kerja dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja. Selanjutnya yaitu macam tenaga kerja berdasar penggunaannya. Yang pertama, tenaga kerja untuk usaha tani kecil-kecilan, usaha pertanian rakyat. Tenaga kerja ini sebagian besar berasal dari keluarga petani sendiri, terdiri dari ayah, anak, dan juga istri. Tenaga kerja keluarga tidak dinilai dengan uang. Bila kurang, maka petani minta tolong kepada tetangga atau famili. Kemudian yang kedua, tenaga kerja untuk perusahaan pertanian yang besar seperti perkebunan, kehutanan, peternakan, dan lainnya. Tenaga kerja ini sebagian besar berasal dari luar keluarga. Di sini saya akan membahas tentang mobilitas tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja adalah pergerakan atau peralihan geografis dan pekerjaan tenaga kerja. Mobilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu mobilitas geografis yang mengacu pada kemampuan pekerja untuk bekerja di lokasi tertentu. Dan yang kedua, mobilitas pekerjaan yang mengacu pada kemampuan pekerja untuk mengubah jenis pekerjaan. Jika dijadikan diagram, mobilitas tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu spasial atau horizontal atau geografis, dan yang kedua non-spasial atau vertikal atau pekerjaan. Kita fokus ke spasial. Spasial dibagi lagi menjadi dua, yaitu permanen atau menetap lebih dari 6 bulan atau migrasi. Untuk permanen dibagi lagi menjadi dua, yaitu seumur hidup atau tempat lahir. Kemudian yang kedua resign atau tempat tinggal 5 tahun lalu. Untuk non-permanen dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu ulang-alik atau ngelaju atau komuter atau harian. Yang kedua yaitu circular atau menginap atau mondok kurang dari 5 bulan. Dan untuk non-spasial yaitu pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, bisa dari sektornya, statusnya, dan lain-lain. Kemudian kita ke transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Syarat transmigrasi. 1. Usia masih tergolong usia
produktif karena pekerjaan awal membuka daerah baru adalah berat. Yang kedua, calon transmigran seyogyanya memiliki keterampilan lain di luar pertanian seperti keterampilan di bidang kerajinan tangan, pertukangan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan agar dapat memperoleh tambahan pendapatan di samping hasil bertani. Yang ketiga, para calon transmigran harus dalam status kawin agar dapat mempunyai ketenangan hidup dalam menghadapi pekerjaan di daerah yang baru. Tujuan transmigrasi: 1. Bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, penyelenggaraannya diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah terutama di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, pengembangan daerah, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan penyebaran pembangunan keseluruhan wilayah negara, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan nasional, pertahanan nasional, memperkuat ketahanan nasional. Dan yang ketiga, pada umumnya penduduk yang ditransmigrasikan adalah mereka yang keadaan sosial ekonominya lemah, yang sebagian besar dari mereka terdiri dari petani yang mempunyai atau tidak mempunyai tanah di daerah yang penduduknya padat. Peran secara ekonomi. Yang pertama, secara ekonomi mikro. Transmigrasi akan terjadi bila produktivitas marginal tenaga kerja di daerah baru jauh lebih tinggi daripada produktivitas marginal tenaga kerja di daerah lama dengan memperhitungkan biaya pindah di daerah lama ke daerah baru. Yang B, secara ekonomi makro, transmigrasi adalah salah satu alokasi investasi biasa yang hanya bersifat produktif apabila hasilnya melebihi biaya investasi itu. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai balas jasa dari seorang tenaga kerja? Di sini ada dua faktor besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri seorang pekerja. Di sini ada beberapa hal yang mendukung dari faktor internal itu sendiri, yaitu kondisi fisik, pendidikan, keterampilan, dan etos kerja seorang pekerja. Kondisi fisik dari seorang pekerja akan sangat membantu bagaimana seorang pekerja menyelesaikan pekerjaannya, dan selanjutnya bagaimana seorang pekerja mendapatkan nilai balas jasa dari apa yang ia kerjakan. Selanjutnya, yang kedua adalah pendidikan. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan dari seorang pekerja, maka akan mendapatkan posisi dan nilai balas jasa semakin tinggi pula dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan dan keterampilan dari seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah etos kerja. Etos kerja adalah sebuah nilai yang berdasar pada kinerja dan ketekunan seorang pekerja dalam bekerja atau menyelesaikan pekerjaannya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Di sini terdiri atas alat yang digunakan, jabatan, masa kerja, biaya hidup, kemampuan pemberi kerja, dan jenis pekerjaan. Alat yang digunakan atau alat penunjang adalah alat yang digunakan pekerja atau yang disediakan oleh pemilik kerja untuk membantu pekerja menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada jabatan atau posisi yang ditempati seorang pekerja dalam suatu pekerjaan. Jabatan juga terikat erat dengan jenjang pendidikan dari seorang pekerja. Semakin tinggi pendidikan seorang pekerja, maka jabatannya juga dapat diperoleh semakin tinggi. Selanjutnya ada masa kerja, merupakan lamanya pekerja pada suatu usaha atau pekerjaan tertentu terkait dengan etos kerja. Selanjutnya ada biaya hidup, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kehidupan sehari-hari dari seorang pekerja. Ini
ini erat kaitannya dengan kondisi sosial dan geografis. Semakin tinggi biaya hidup yang dikeluarkan oleh seorang pekerja, maka nilai balas jasa dalam hal ini adalah upah maka akan semakin tinggi. Selanjutnya ada kemampuan pemberi kerja, adalah kondisi dari pemberi kerja dalam memberikan nilai balas jasa. Yang terakhir adalah jenis pekerjaan. Di sini ada dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan akan sangat berpengaruh pada nilai balas jasa. Semakin sulit suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pekerja, maka akan menghasilkan nilai balas jasa yang semakin tinggi. Masuk ke slide yang ke-14, tentang produktivitas tenaga kerja. Pengertiannya adalah keahlian atau kemampuan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Jangka waktunya dapat berupa hari, pekan, bulan, atau satuan yang lebih kecil misalkan jam. Nilai dari produktivitas tenaga kerja dapat dihitung dengan rumus produktivitas tenaga kerja diambil dari satuan hasil kerja dibagi satuan waktu pekerja menyelesaikan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat upah dan sistem bonus, keahlian dan kemampuan pekerja, usia pekerja, pengadaan sarana produksi, dan faktor eksternal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, sikap kerja, di mana kesediaan untuk bekerja bergiliran, mendapat tambahan tugas, dan bekerja dalam suatu tim. Yang kedua itu tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan, yaitu tingkat keterampilan ditentukan oleh pendidikan formal dan informal, adanya pelatihan dalam manajemen. Yang ketiga itu hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi, yaitu tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu dan penilaian mengenai kerja unggul. Yang keempat, manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien agar tercapainya produktivitas. Yang kelima itu efisiensi tenaga kerja, yaitu perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Nah, yang keenam itu kewirausahaan, yaitu pengambilan risiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada di jalur yang benar dalam berusaha. Selanjutnya, manfaat pengukuran produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, sebagai evaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, memperbaiki cara kerja dan memperbarui cara kerja untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi seberapa besar produktivitas tenaga kerja dari tahun ke tahun. Yang kelima, memberikan informasi apakah faktor-faktor penjualan, biaya bahan yang digunakan, biaya overhead produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya tenaga kerja mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada suatu perusahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang syarat agar tenaga kerja efisien, yaitu persediaan tanah cukup, alat pertanian, mesin pertanian, dan tenaga kerja harus cukup juga. Kemudian
ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian harus cukup. Selanjutnya, manajemen usaha tani harus jempolan. Selanjutnya, macam-macam pengangguran. Pengangguran yang pertama yaitu pengangguran penuh adalah orang dengan kondisi tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Kemudian pengangguran tersembunyi adalah orang bekerja tetapi produktivitas marginalnya 0. Setengah pengangguran adalah orang bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari standar. Pengangguran musiman adalah orang bekerja hanya pada musim-musim tertentu. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang dihasilkan dari nilai yang dipersepsikan dan keterampilan yang dibawa seseorang di pekerjaan melawan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang disebabkan oleh tidaknya pekerjaan tergantung kondisi ekonomi maupun iklim atau cuaca. Pengangguran fraksional adalah pengangguran yang bersifat sementara, misal saat mogok kerja atau di rumah dan lain-lain. Pengangguran sukarela adalah pengangguran atas keinginan sendiri, misalnya mengundurkan diri karena suatu alasan tertentu. Mungkin itu semua yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.